Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu jamaah mushola An-Nur ingkang mugi tansah dipun rahmati Allah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Yang paling pertamanya, marilah kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala terus-menerus melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita dan karunia-Nya kepada kita. Nikmat-nikmat yang pasti kita tidak akan bisa menghitungnya. Maka dari itu marilah nikmat-nikmat tersebut kita syukuri dengan cara kita tingkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan perintah-perintah Allah, kita jauhi larangan-larangan Allah. Semoga dengan itu semuanya, dengan kita menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangannya, Allah tambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita dan juga Allah berikan keberkahan dalam hidup kita dan Allah berikan keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Keduanya sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa mengikuti ajaran beliau sampai akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pripun niki kabaripun bapak-bapak? Sehat ya, alhamdulillah. Terang ya, mboten udan, mboten gerimis. Ibu-ibu nggih sehat niki? Sehat, alhamdulillah nggih. Ngantuk mboten niki? Dereng. Dongenge dereng anyar, Ustaz. Nggih. Insyaallah tema wonten ing dalu punika atau kajian pada malam hari ini kita akan membahas tentang apa saja yang harus kita persiapkan ya untuk bertemu dengan tamu yang istimewa, tamu yang memberikan kesempatan kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Tentu kita kalau umpamanya diberi informasi ya, diberi kabar berita bahwa akan ada pejabat misalkan Pak Camat napa Pak Bupati napa Pak Gubernur misalipun ajeng kunjung ten daerah pundi niki pendekan. Nah, pasti kita sedaya akan mempersiapkan ya. Syukur-syukur engko Pak Gubernur nggih gelem mampir nang omahku. Nah, omahe diresiki napa nggih hidangan-hidangan dicepakaken sedaya napa-napa kajenge tamu kala wau betah nggih, kajenge tamu kala wau remen seneng mampir ten griya kula lan panjenengan sedaya. Nah, ini ibaratipun kita mempersiapkan untuk tamu yang spesial itu. Maka dari itu untuk tamu yang lebih sangat istimewa ini, bahkan tamu tersebut memberikan kesempatan kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ampunannya, untuk mendapatkan pahala-pahala yang berlipat ganda, tentu kita harus mempersiapkannya lebih baik dari itu semuanya. Ya, lebih baik dari itu semuanya. Dan misalkan kabarnya tadi ya, apa namanya? Bahwa tamu itu biasanya bawa oleh-oleh ya, bawa hadiah ya, sepeda motor napa sepeda listrik napa beto mesin cuci bahkan napa beto wedhus napa beto ayam. Nah, ini hal-hal yang pasti kita harapkan untuk kita bisa mendapatkan
Nah, maka dari itu di antara ya cara kita untuk bisa menyiapkan bulan Ramadan itu kita mengetahui keutamaan dan juga kekhususan dari bulan Ramadan itu. Kita akan membaca beberapa ayat maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang memberikan gambaran tentang fadilah dan juga ya kekhususan bulan Ramadan itu. Ya. Kalau kabar berita tadi misalkan yang nyiarkan kadang-kadang ternyata palsu beritanya, ya, atau kadang-kadang memang sing tukang ya siaran seneng ngapusi. Nah, tapi ketika kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengabarkan tentang ya keutamaan dan juga kekhususan bulan Ramadan ini, pasti kita tidak ada sama sekali keraguan di dalamnya, ya. Dan mengingat keutamaan dan kekhususan bulan Ramadan ini, ma'asyiral muslimin, ya, ini merupakan ya sarana untuk kita meningkatkan semangat dalam kita menyambut bulan tersebut. Bahkan para ulama mengatakan bahwa Ramadan itu adalah suatu fursah, suatu zaman, kesempatan emas, ya. Dan hendaknya seperti itulah setiap muslim berkeyakinan, oh ya, bulan Ramadan itu tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Jangan sampai waktu-waktu di bulan Ramadan itu berlalu begitu saja, ya. Kalau sudah mengetahui keutamaan bulan Ramadan, maka dia tidak akan menyia-nyiakan, ya. Dia tidak akan menyia-nyiakan waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan. Bahkan bulan Ramadan, ya, hendaknya itu menjadi ya hal yang sangat istimewa di setiap hati kaum muslimin, ya. Bahkan pada bulan Ramadan itu menjadi kesempatan orang-orang yang ingin bertaubat, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu momennya, momen yang pas, momen yang ya ibarat waktu emas, ya. Maka nanti ketika ya di bulan Ramadan kok ana wong anyar ya mangkatan musola, nyamun malah dilokke kok tumben ngono. Sesuk malah ramal meneh ten musola kan ngeten. Pun di sumanggake monggo Mas, masyaallah, alhamdulillah, pripun kabare kan ngoten. Malah ampun dinapa didengaren dengaren men kowe iki. Apa wis tobat. Nah, ampun. Ya. Karena itu memang ya momennya Allah Subhanahu wa taala menebarkan rahmatnya, dan sebagian manusia itu merasakan dari rahmat tersebut, ya, ingin tergerak hatinya, sadar oh ya dia itu hanya hamba Allah Subhanahu wa taala, seharusnya dia tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kesempatan untuk orang-orang yang ingin bertaubat, atau kesempatan orang-orang mendapatkan hidayah dari yang awalnya ya sekian lama dia tersesat, ya, tersesat jalannya, tidak tahu arah tujuan hidupnya, dia hanya ya turuti hawa nafsunya, kesenangannya, kemudian sadar, oh ya ternyata nafsu itu harus ada batas-batasnya, ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Selama ini semuanya dikatakan boleh, selama ini dia terjang batasan-batasan Allah, dia langgar ya larangan-larangan Allah. Mungkin di bulan Ramadan itu juga momen yang pas, momen yang istimewa untuk orang itu mendapatkan hidayah, mencari hidayah, ya. Jangan sampai menunggu hidayah. Tapi kok randang salat-salat iki ngopo? Lah urung untuk hidayah kok. Kowe ora poso, wong Islam ora poso, aku urung entuk hidayah. Keliru, ya. Salatlah kamu akan dapat hidayah. Berpuasalah kamu akan dapat hidayah, kan ngaten. Ya, hidayah itu dijemput bukan ditunggu, ya. Jadi setiap kali kita melaksanakan sholat, Allah tambahkan keimanan dalam hati kita. Kita tambah yakin bahwa ya, kita itu hanya hamba Allah Subhanahu wa taala yang memang sepantasnya tunduk patuh kepadanya, ya. Jadi momen yang pas untuk orang-orang yang mau tobat, untuk orang-orang yang mau kembali dan juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi semangat kepada para sahabatnya. Nabi menyampaikan, atakum Ramadan, ya wahai para sahabatku, telah datang bulan Ramadan. Ya, kirang langkung kanten pinten dinten niki tanggal 12 Syakban. Jadi nggih mboten kirang langkung 17 dina nggih napa 18 dina nggih. Yen Syakban mengke 29 ya berarti 17, yen Syakbane 30 berarti ya 18 hari lagi nggih, kurang lebih 3 pekan lagi nggih. Nah, ketika datang bulan Ramadan, Nabi memberikan ya wasiat kepada para sahabat beliau. Ya. Atakum Ramadan, syahrun mubarak, ya, bulan yang penuh berkah. Ya. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah mewajibkan ya puasa pada bulan Ramadan itu untuk kalian. Ya. Tuftahu fihi abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit, awil rahmah awil jannah. Ya, di riwayat yang lain disebutkan bahwa dibukakan pintu-pintu rahmat dan juga pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, ya dibelenggu, dirantai ya gembong-gembongnya setan. Ya, sehingga orang itu mudah, harusnya idealnya orang itu mudah untuk beramal soleh, karena setan-setan yang bisiki kejelekan pada dibelenggu. Ya. Adapun kok nyatane ya ada juga yang tetap bermaksiat, tetap dugal, tetap nggih ra peduli sama bulan Ramadan. Jawabnya adalah ya karena dia 11 bulan yang lalu ya dia telah diajari oleh nafsunya, ya, nafsu jiwanya itu ngarahkan dia untuk ya terserah dia inginnya mau apa itu. Jadi ketika datang bulan Ramadan, ya sudah, yang dia lakukan adalah kebiasaan 11 bulan yang lalu, ya, karena jiwanya tadi. Nah, meskipun bisikan-bisikan kejelekan itu ya sangat-sangat ya mungkin kan tidak ada, karena gembong-gembongnya setan itu ya dibelenggu. Nah, lillahi fihi lailah khairun min alfi syahr. Kemudian di bulan Ramadan itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Man hurima khairuha faqad khurima. Siapa yang tercegah mendapatkan kebaikan darinya, maka dialah orang-orang yang terhalang, orang yang tercegah, naudzubillah. Ya, karena apa? Ya karena dosa maksiatnya belum ditobati, belum minta ampunan kepada Allah, belum menyadari kesalahannya, belum menyadari dosa-dosanya. Ya. Maka dialah orang-orang yang tercegah mendapat kebaikan itu. Nah, ini beberapa sudah harusnya menjadikan semangat kita, ya. Hadiah-hadiah yang dibawa oleh bulan Ramadan, kesempatan-kesempatan ada di bulan Ramadan ini tadi sekian banyak, ya, dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, ya, dibelenggu setan-setan, ya. Kemudian ada malam yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Para ulama mengatakan hadza likai yalfat intibahuhum li fadlihi wa manzilatihi. Ya, Nabi menyampaikan demikian agar manusia itu memperhatikan ya, dan keutamaan dan juga kedudukan bulan Ramadan. Ya, sehingga tidak disia-siakan bulan Ramadan itu. Ya. Maka senantiasa ya para sahabat dahulu ya disebutkan oleh Imam ya Ma'la ya, atau Imam Ma'la bin Fadl, beliau mengatakan kanu yakni sahabah, dahulu yang dimaksud adalah para sahabat, yad'unallaha sittata ashhur, mereka berdoa 6 bulan ya an yuballighahum Ramadan, agar Allah menyampaikan mereka
kepada bulan Ramadan 6 bulan sebelumnya, ya, menunggu-nunggu ya bulan Ramadan, ya. Ya karena tadi hadiah-hadiah yang ada pada bulan Ramadan itu sangat besar, sangat banyak. Tsumma yad'una sittata ashhur an yataqabbalahu minhum, dan mereka juga berdoa 6 bulan setelah bulan Ramadan, setelah mengisi bulan Ramadan dengan maksimal, dengan ketaatan demi ketaatan. Mereka berdoa 6 bulan setelahnya agar Allah menerima ya amal ibadah itu. Maka ini perlu kita contoh. Ya minimalnya ya 3 pekan ya, 3 pekan sebelum datangnya bulan Ramadan kita berusaha untuk mempersiapkannya. Ya, setelah nanti kita mengetahui beberapa keutamaan, ya menjadikan semangat kita untuk berdoa kepada Allah agar Allah berikan kesempatan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin Allahumma amin. Jadi kalimat dalam hadis Nabi tadi untuk agar manusia itu memperhatikan keutamaan dan kedudukan bulan Ramadan, dan agar mereka tidak meremehkan dari waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan. Berkata Ibnu Rajab rahimahullah, hadzal hadis aslun fi tahniyatil muslimin. Ini adalah kalimat ucapan, ya, ucapan selamat kepada kaum muslimin, ba'duhum ba'dha, sebagian kepada sebagian. Ya, jadi saling mengucapkan ya selamat datang bulan Ramadan, marhaban bi Ramadan. Ya, kemudian diingatkan tadi keutamaan-keutamaan agar satu sama lain merasakan kebahagiaan. Nah, maka bulan Ramadan yang penuh berkah itu hendaknya manusia atau jiwa-jiwa itu untuk bisa bersegera menjalankan ketaatan demi ketaatan, dan juga momen kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari setiap dosa dan kesalahan, ya, dan juga momen untuk ya mendulang pahala yang sangat banyak karena dilipat gandakan pahala dan juga kebaikan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara keutamaan dan kekhususan bulan Ramadan adalah bahwa bulan Ramadan itu bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan di padanya Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an kita ketahui adalah mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mukjizat, Pak. Mukjizat niku napa? Suatu hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi dan rasulnya untuk membenarkan risalah mereka, ya, untuk menolong mereka dari ya pendustaan orang-orang yang mengingkari kerasulan dan juga kenabian para nabi dan rasul. Itu mukjizat, Pak. Ya, contohnya mukjizat Nabi Musa napa? Tongkat. Tongkate ten pundi sakniki? Nah kan, yen enten ndah penake digoleki tongkate dingge napa? Belah banjir. Ten pundi kajenge dadi ratan gede. Napa yen tesenten ya napa niku tongkate dadi dolanan, anak-anak dadi napa niku? Ula. Kan mboten enten sakniki tongkatipun. Nggih. Utawi menawi mukjizatipun Nabi Sulaiman saged napa? Ngomong ngendikan kalih kewan-kewan. Niku sinau ten pundi sakniki? Saged iso ngomong kalih semut. Ya, semut mlaku ngeten ditekoni kowe darne ngendi ya. Terus krungu swara semut ngono ora malah mboten saged turu kan nggih. Nah, turu ning napa tembok ngeten semute do jagongan. Kan malah medeni kan ngeten. Niku mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan rasul, dan itu telah ya hilang atau telah tiada bersama dengan wafatkannya para nabi dan rasul. Tetapi lihat Al-Qur'an yang menjadi mukjizatnya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di hadapan kita, Bapak Ibu. Ya.
Itu mukjizat yang Allah tantang orang-orang musyrikin Quraisy yang mereka jago ya membuat syair-syair, membuat syair-syair. Coba kalian bisa nggak mendatangkan semisal Al-Quran ini? Nggak usah beberapa surat atau beberapa ayat, nggak perlu. Ya, satu ayat saja coba bisa tidak untuk mendatangkan semisal Al-Quran ini? Maka mereka tidak ada yang bisa. Nah, Al-Quran, mukjizatnya Nabi ada di hadapan kita, Bapak Ibu. Pertanyaannya, ya, sudahkah kita berinteraksi dengan Al-Quran itu dengan baik dan benar? Atau bahkan, naudzubillah, ya, Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, malah kita tidak berpedoman dengannya. Ya. Al-Quran yang sebagai ya, penjelas dan juga sebagai hidayah untuk orang-orang yang mencari petunjuk, apakah malah kita biarkan? Ya. Maka ya, karena bulan Ramadan itu kata ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, jelas ya, di surat Al-Baqarah ayat 185. Allah mengatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Bulan Ramadan yang mana pada bulan tersebut diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk itu dan sebagai pembeda, membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Ya, itu dengan petunjuk Al-Quran. Jangan sampai menentukan halal haram ya ditentukan dengan kesukaannya, senengnya. Ya. Loh iki ra oleh hal ini haram. Lah ngopo? Lah aku ra seneng, aku alergi karo kuwi. Jadi haram. Ya. Terus ini halal. Lah ngopo? Lah aku seneng. Ndak. Ya, halal haram ditentukan oleh Al-Qur'an. Ya, kita tinggal mengikutinya. Nah. Dan pedoman hidup untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu Allah turunkan di malam bulan Ramadan. Ya, Allah turunkan Al-Quran dari Lauh Mahfud, ya, dari lembaran-lembaran yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan semuanya ke langit dunia, yaitu pada bulan Ramadan, pada malam di bulan Ramadan, suatu malam di bulan Ramadan. Kemudian setelahnya dari langit dunia Allah akan turunkan, Allah akan wahyukan kepada nabinya berangsur-angsur selama 23 tahun. Nanti sesuai dengan ya kejadian-kejadiannya, sesuai dengan ya asbabun nuzulnya. Ya. Jadi Allah ketika memilih malam di bulan Ramadan itu berarti istimewanya bulan Ramadan. Maka mari kita muliakan bulan Ramadan nanti dengan tilawah Quran atau mentadaburi isi dari Al-Quran. Ya. Karena Allah juga memuliakan bulan Ramadan, memilih bulan Ramadan untuk menurunkan Al-Qurannya atau kitabnya. Bahkan kitab-kitab sebelum Al-Quran juga sama. Allah turunkan Zabur, Taurat, Injil, suhufnya ya Nabi Ibrahim maupun Nabi Musa, semuanya diturunkan juga pada bulan Ramadan, pada malam-malam bulan Ramadan. Nah. Kemudian ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah. Di antara kekhususan bulan Ramadan berikutnya adalah annal kauna kullahu yasta'iddu listiqbali syahri Ramadan, bahwa alam semesta seluruhnya yang berada di alam semesta ini semuanya menyambut datangnya bulan Ramadan, ya, baik yang di atas maupun yang di bawah. Disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, apabila mulai awal malam dari bulan Ramadan, suffidatis syayatin, akan dibelenggu, akan dirantai setan-setan itu. Wa maradatul jin, dan juga gembong-gembongnya jin. Wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha babun, dan ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada yang terbuka darinya satu pintu pun. Wa futihat abwabul jannah, dan dibuka pintu-pintu surga, falam yughlaq minha babun, dan tidak ada yang tertutup darinya satu pintu pun. Ya. Pintu-pintu neraka ditutup semuanya, tidak ada yang terbuka satu pun. Pintu-pintu surga dibuka semuanya, tidak ada yang tertutup satu pun. Wa yunadi munadin, dan ada penyeru yang menyeru, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang menginginkan kebaikan, maka hadapilah kebaikan-kebaikan itu. Jemput kebaikan atau kebaikan-kebaikan itu. Ya, terima kebaikan-kebaikan itu. Nah, ini semoga kita menjadi termasuk orang yang menghadap pada kebaikan-kebaikan itu. Ya, jadi di bulan Ramadan semangat kita untuk mengisinya, ya, untuk tilawah Quran, untuk bersedekah, untuk sholat malam. Ya. Wa ya baghiyasyarr, dan wahai orang-orang yang mencari keburukan, aqsir, ya, maka sudahilah, kurangilah, ya, berhentilah dari kejelekan-kejelekan itu. Ya. Walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullalailatin, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hambanya yang terbebas dari api neraka, dan itu semuanya terjadi di setiap malam. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka. Amin Allahumma amin. Jadi Allah hapus nama-nama, ya, hamba-hamba yang awalnya calon penghuni neraka, Allah hapuskan, ya, karena dia telah bertaubat kepada Allah, ya, menyambut bulan Ramadan, mengisi bulan Ramadan dengan maksimal, ya, maka Allah bebaskan hamba tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan Imam Al-Albani menhasankannya. Bal innal jannah tatazayyanu kulla yaumin fi Ramadan. Bahkan surga itu senantiasa berhias, terus berhias, memperindah, mempercantik dirinya. Ya, itu surga pada bulan Ramadan. Wa tasta'id listiqbali ahliha, dan surga itu, ya, bersiap-siap untuk menerima penduduknya, min ahli siyam wal iman, dari orang-orang yang berpuasa dan juga orang-orang yang beriman. Ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu atau u'tiyat ummati khamsu khisalin." Ya, diberikan kepada umatku 5 perkara. Fi Ramadan, ya, di bulan Ramadan, lam tu'tahunna ummatun minal umami qablaha, dan tidak diberikan, ya, 5 hal tadi kepada umat-umat sebelum umat Islam ini. Fadzakara minha, maka disebutkan di antaranya adalah wa yuzayyinullahu kulla yaumin jannatahu. Ya, di antara 5 hal tadi bahwa Allah menghiasi, ya, memperindah, mempercantik, ya, surganya, ya. Dan itu tiap hari. Wa yaqulu yushiku ibadis salihun an yulqu anhum al-mu'nah wal adha wa yusiru ilaik. Ya. Hampir-hampir saja hamba-hambaku yang saleh mereka akan memasuki, ya, akan aku masukkan ke dalammu wahai surga. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya.
Kemudian juga ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara ya, kekhususan dari bulan Ramadan ini bahwa orang-orang yang ya, berpuasa, ya, menjalankan puasa dan juga menegakkan atau menghidupkan salat-salat malamnya, ya, maka janji Allah kepadanya akan diampuni dosa-dosanya. Ya, kalau sudah Allah ampuni dosa-dosanya, ya Allah tempatkan ke surganya. Ya. Maka perhatikan ya kabar gembira yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Liman qama Ramadan imanan wahtisaban. Untuk orang-orang yang menegakkan salat malam di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sering mendengar hadis man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, siapa yang salat malam di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala di sisi Allah, maka Allah ampuni, Allah berikan ampunan kepadanya dari segala dosa-dosa yang telah berlalu. Ya. Bahkan ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Man shalla ma'al imam hatta yansarifa." Siapa yang salat malam bersama imam sampai selesai, kutiba lahu ajru qiyami lailah. Ditulis baginya pahala salat malam suntuk. Ya, salat malam suntuk niku berarti bar ngisak nganti sakderenge subuh. Nggih. Napa wonten ten pendekan niki sing salat bar ngisak nganti subuh? Ya nenten cobi nonton apa? Kempole. Ya, sikile ndah gede-gedene. Ya. Tapi meskipun ya kita yakin tidak ada yang kuat atau 1001 orang yang kuat ya, satu dari 1000 orang mungkin satu orang, tapi pahalanya bisa kita dapatkan dengan cara sholat bersama imam sampai selesai. Nanti sholat witir pun Pak, hati ampun ngantos nggih dereng witir terus aku kok ame sholat dhewe meneh witir dhewe, ampun ditutuke ngantos witir kalih imam, mengke yen ajeng dalune pengen salat melih salat ditambah 2 rakaat monggo. Ya, tapi mboten ampun ngantos witir melih nggih. Nanti dadi genep kan. Witir niku kan artine ganjil, yen ganjil terus ditambah ganjil melih kan dadine genep ya. Kaya wong yen ganjil kalih ganjil nggih tambah edan kabeh. Nggih. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, itu tadi ya pahala sholat malam suntuk yang didapatkan dengan cara sholat malam bersama atau sholat tarawih bersama imam sampai selesai sampai witirnya. Ya. Kemudian juga diantara kekhususan bulan Ramadan adalah annahu syahru maghfiratid dzunub. Bulan di ya hapusnya dosa-dosa, ya, ditutupinya dosa-dosa, wa takfirus sayyi'at, dan dihapusnya kesalahan-kesalahan. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffirati ma bainahunna idza jutuniba al-kabair. Ya. Salat 5 waktu ya, antara zuhur sampai asar, asar sampai maghrib dan seterusnya muter. Antara itu semuanya dan juga antara Jumat ke Jumat berikutnya, antara Ramadan ke Ramadan tahun depannya, ya. Itu semuanya kata Nabi mukaffirat ma bainahunna, menjadi penghapus dosa-dosa antara keduanya. Jadi sholat duhur nganti ngasar, ya. Itu antara duhur asar ada penghapus dosa, ya. Tapi ingat ini adalah ketika dia jauhi dosa-dosa besar, ya. Dosa-dosa besar itu kalau ya disebutkan ancamannya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengampuninya,
ya Allah akan memberikan azab kepadanya. Ya, contohnya dosa syirik, dosa makan riba, ya, dosa berzina, ya. Ini semuanya ketika ya dosa-dosa besar itu dihindari, maka dosa-dosa kecil itu Allah berikan pengampunannya lewat ya salat ya satu ke salat berikutnya, Jumat ya satu ke Jumat berikutnya, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang harus terus kita harapkan ya. Ketika kita beribadah senantiasa kita kuatkan harapan kita. Ya. Ketika mau melanggar batasan-batasan Allah, jangan dibesarkan harapan ampunan Allah. Allahi pengampun, Allah itu maha penerima tobat ampun. Tapi dibesarkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lihat ya, seberapa dosa atau seberapa besar dosa itu. Tapi lihatlah ya siapa yang kita maksiati, siapa yang kita durhakai. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Ya, itu ada pengampunan dosa ya, antara Ramadan ke Ramadan berikutnya. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara kekhususan bulan Ramadan juga adalah pada bulan tersebut adanya orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Dan ini telah kita singgung atau kita baca hadisnya tadi. Dan ini setiap malam, wadzalika fi kulli lailah. Ya, wadzalika fi kulli lailah. Maka kalau kita berharap kepada Allah menjadi di antara orang yang Allah hapus, Allah bebaskan dari api nerakanya, ya tiap malam kita sedekah, tiap malam kita sholat tarawih, tiap malam kita baca Quran, ya. Karena pada malam-malam itu Allah bebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Kemudian di antara kekhususan bulan Ramadan bahwa pada bulan Ramadan ada malam yang lebih afdol ya, yaitu malam 10 malam akhir bulan Ramadan. Ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Fajr, wal fajr walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10 ya. Maka yang disebut malam-malam terbaik di muka bumi itu adalah malam 10 akhir dari bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan seluruhnya ya mulia, lebih mulia lagi ya, atau ibaratnya prime time-nya itu adalah akhir-akhirnya 10 akhir ini atau 9 akhirnya kalau 29. Nah, dan tidak mungkin Allah bersumpah demi waktu-waktu itu, demi malam-malam yang 10 tadi, kecuali berarti pada waktu-waktu tersebut penuh dengan kemuliaan. Karena padanya di antara 10 malam tersebut atau 9 malam tersebut ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita bertepatan ya sholat malam ketika itu, maka sholat itu ya lebih baik daripada sholat kita 1000 bulan. Ketika kita bersedekah di waktu tersebut, maka sedekahnya lebih baik daripada sedekah 1000 bulan. Maka disiasati tiap malam saja kita sedekah, atau tiap malam saja kita tilawah Quran, menghidupkan malam-malam akhir 10 akhir bulan Ramadan. Jangan hanya ya mencari malam-malam ganjilnya saja ya. Yaitu mendinglah daripada mboten ya. Daripada gerewes akhir-akhir bulan Ramadan pun hilang ya. Terus pindah ten pundi? Biasane ten musala, pindah ten mall karena diskon-diskonnya gede ya, akhir-akhir ya, hari raya. Padahal diskon dari Allah lebih besar lagi ya. Padahal keutamaan malam-malam itu lebih besar lagi ya. Maka kalau pengen ya untuk belanja ya mungkin di awal-awal bulan Ramadannya, atau ya mboten enten nggih. Tunjangan hari Ramadan, nyuwune tunjangan hari Ramadan hari raya nggih. Atau paling enggak ya diusahakan untuk bisa dibagi benar-benar waktunya. Ya. Ya bolehlah untuk itu, tapi jangan sampai melalaikan waktu-waktu yang sangat-sangat istimewa itu lagi. Ya. Sangat-sangat ya diharapkan padanya bertepatan dengan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yeah.
Kemudian di antara kekhususan bulan Ramadan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk kita puasanya, ya. Ini kekhususan yang kadang-kadang ya hanya udah biasa, ya. Orang itu kalau sudah ya biasa dengan suatu hal, maka sensitifnya kurang, ya. Contohnya ketika orang Mekah, ya, orang-orang yang tinggal di Mekah itu sama orang-orang yang baru datang ke Mekah itu pasti beda. Wah, sehari dua hari datang ke Mekah niku nangis-nangis, Pak. Ya. Atau wah sangat ya Masya Allah terharu. Ya, bisa sholat di hadapan Ka'bah, ya, menghadap langsung Ka'bah yang biasa, ya, jauh sekali dari kita di hadapan Ka'bah itu sambil nangis-nangis. Ya sehari dua hari. Ya, habis itu seminggu pun biasa. Ya, 10 hari ataupun sebulan, tambah biasa lagi. Ya. Contohnya adalah orang-orang yang tinggal di sana. Kadang-kadang ya, kalau sudah biasa di sana, sholat itu malah gerneng ngarep emperan tokone, ya, karena udah biasa ya gitu. Nah, ini tentu menjadikan hal catatan bagi kita bahwa kewajiban yang Allah berikan kepada kita tentang puasa itu hendaknya jadi hal yang perlu kita gali, ya, hikmah apa yang ada di dalam puasa itu, kewajiban-kewajiban ya yang Allah berikan kepada kita itu, ya. Ternyata di antara keutamaan dari kita berpuasa adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa, ya. Agar kita menjadi orang yang bertakwa, tentu ya kita jalankan puasa itu dengan maksimal. Dan kita ketahui bahwa ya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan surga yang penuh dengan kenikmatannya untuk orang-orang yang bertakwa, ya. Ketika Allah sebutkan bahwa surga itu seluasnya seluas langit dan bumi, kenikmatannya itu belum pernah ada mata yang melihat, belum pernah ada telinga yang mendengar, ya. Kenikmatan surga itu belum pernah ada batin seseorang yang bisa mencapainya. Ya, kita mau makan buah seenak-enaknya buah, napa? Duren napa? Saenak-enak buah. Duren itu saenak-enake buah napa sak larang-larange buah. Yang sing seneng nggih enak, sing mboten seneng nggih larang. Ya, kita mau membayangkan seenak-enaknya makanan, ya, atau selezat-lezatan makanan, maka di surga itu lebih sangat lezat lagi dari apa yang kita bayangkan. Kita mau membayangkan istana, ya, rumah penduduk surga, ya, seindah-indahnya rumah yang kita bayangkan, semegah-megahnya istana yang kita bayangkan, di surga itu lebih megah, lebih istimewa lagi, ya. Batu batanya dari emas, ya, pasirnya wanginya dan sebagainya. Nah, itu semuanya Allah katakan uiddat lil muttaqin. Itu semuanya telah Allah sediakan. Allah telah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi ada 10, ya. Kurang lebih 10 dari kekhususan bulan Ramadan, ya, hendaknya membangkitkan semangat kita untuk mempersiapkannya. Di antara persiapan untuk kita ya menyambut bulan Ramadan itu adalah kita harus punya rencana dan juga niat-niat yang tulus. Innamal a'malu binniyat. Amal-amal semuanya itu karena ada niat. Ya, seorang mau ya merencanakan ya di bulan Ramadan nanti, ya, ketika Allah berikan kesehatan, al-afiyah juga, ya, aku mau rencana untuk ngasih takjil berapa hari. Aku rencana mau sholat tarawih ya full, ya, terutama yang bapak-bapak, ya. Yang ibu-ibu kadang direncanakan bisa full apa mboten? Kadang-kadang ada tamu yang lain, ya kan. Kemudian rencanakan untuk
ya khatam Quran, ya. Kemudian rencanakan amal-amal kebaikan yang lain, ya. Amal-amal kebaikan yang lain. Karena apa? Kita perlu banyak rencana-rencana yang baik tadi. Karena kita tidak tahu Allah Subhanahu wa taala itu kapan akan menjemput kita, ya. Nyawa itu ya tidak ada yang tahu. Kematian itu tidak ada yang tahu kapan ya akan kita ditemukan dengan ya kematian itu, ya. Dan kalau qadarullah kita sudah memiliki rencana-rencana yang baik, yang tulus. Nah, kemudian ternyata kedahuluan ya maut menjemput kita, maka Allah akan tulis kebaikan-kebaikan itu untuk kita. Ya, Allah telah menulis kebaikan-kebaikan niat, kebaikan-kebaikan rencana tadi untuk kita. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha katabal hasanat wasayyiat, tsumma bayyana dzalik. Sesungguhnya Allah telah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Kemudian Allah menjelaskan hal itu. Faman hamma bihasanah falam ya'malha. Siapa yang telah berazam, bertekad, ya, punya rencana-rencana yang baik tadi, tapi belum terlaksana dia lakukan, katabahallahu lahu indahu hasanah kamilah. Allah telah tulis baginya satu kebaikan sempurna. Gitu. Kita pun niatnya kadah banget. Atau kita gampangnya, sederhananya, kita sekarang mau niat nanti malam mau bangun sholat malam jam 3, jam setengah 4, sudah pasang alarm, ya, sudah turu gasik, niku kan pun niat, pun rencana saya, tapi qadarullahnya kok ngantuk berat, ya, itu Allah telah tulis niat ya sempurna, niat kebaikan yang sempurna, ya. Kalau terlaksana, maka Allah lipat gandakan kebaikan itu menjadi 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Ketika seorang bersedekah, maka Allah ya lipat gandakan kebaikan-kebaikan tadi. Maka persiapan untuk menyambutnya banyaklah, untuk kita merencanakan, kita meniatkan hal-hal yang baik untuk bulan Ramadan itu. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah bisa ya merealisasikan niat-niat tersebut, ya. Dan terakhir adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat juga yang tulus, ya. Karena betapa banyak orang terhalang untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, males ya di musim-musim kebaikan. Karena apa? Karena dosa dan maksiatnya yang belum dia taubati. Maka banyak-banyak sebelum datangnya bulan Ramadan ini kita ya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan kepada Allah dari setiap dosa yang kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang besar maupun kecil, sehingga memudahkan kita untuk bisa memanfaatkan musim-musim kebaikan di bulan Ramadan. Mungkin ini yang bisa kita bahas, ya. Dan juga terakhir lagi ya, terakhir lagi ya adalah nanti kalau ada kesempatan ya, monggo untuk belajar yang namanya fikih Ramadan, ya, fikih puasa, fikih tarawih, apa syarat sahnya, ya, kemudian kewajibannya, sunahnya, ya, untuk bisa dipelajari, ya, baik dari kesempatan yang lain atau di ya media-media HP ini, YouTube-nya dibuka untuk ya nyetel ya fikih Ramadan, ya. Itu persiapan kita untuk ya bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu bulan Ramadan di tahun ini, dan semoga Allah memberikan kita taufik, hidayah untuk bisa memaksimalkan bulan Ramadan tersebut. Semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita dan mengampuni segala dosa kita. Amin Allahumma amin. Wonten leresipun saking Allah mugi manfaat, dan khilafnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.